Nabi Shaleh alaihissalam merupakan nabi yang diutus kepada bangsa Samud. Nama Samud berasal dari nama kakek mereka, yaitu Samud saudara Judais. Keduanya merupakan anak dari Adsir bin Iram bin Sem bin Nuh. Mereka termasuk ras Arab dari kelompok Al-Aribah yang tinggal di daerah bebatuan antara Hijaz dan Tabuk. Tempat tersebut pernah dilewati oleh Rasulullah dalam perjalanan menuju perang Tabuk bersama pasukan kaum muslimin. Bangsa Samud yang perkasa seperti bangsa Ed. Bangsa Samud hidup setelah bangsa Ed. Sebagaimana bangsa Ed, mereka diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala dalam hal membuat bangunan yang megah berupa istana-istana. Bahkan mereka dapat memahat gunung-gunung untuk mereka jadikan sebagai rumah. Mereka pun diingatkan bahwa mereka adalah kaum yang diutus setelah bangsa Ed. Maksudnya adalah agar mereka ingat untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan bangsa Ed. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. QS Al-Araf 74. Namun dengan segala kelebihan yang mereka miliki, bukan rasa syukur kepada Allah yang mereka lakukan kemudian tunduk beribadah kepadanya semata. Justru kesombongan dan keangkuhan yang mereka tampilkan dan sebagai wujudnya mereka menjadikan berhala sebagai sembahannya. Lalu Allah Ta'ala mengutus salah seorang dari kaum mereka sendiri sebagai nabi, yaitu Nabi Shaleh alaihissalam. Nasabnya adalah Shadeh bin Ubay bin Masih bin Ubay bin Hadir bin Samud bin Adsir bin Ram bin Nuh. Bangsa Samud yang membangkang. Sebagai seorang nabi yang diutus kepada kaumnya, Nabi Shaleh alaihissalam langsung berdakwah kepada mereka, yaitu menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Dan kepada Samud, darah mereka Shaleh, kami utus Sao. Shaleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Mohonlah ampunannya kemudian. Karena itu, sebenarnya Tuhanku amat dekat, rahmat tobatlah kepadanya. Sesungguhnya, lagi memperkenankan doa hambanya. QS HUD 61. Namun walaupun dengan berbagai pendekatan dan kelembutan budi bahasa yang ditampilkan oleh Nabi Shaleh alaihissalam, hal tersebut tidak membuat kaumnya menerima dakwah beliau. Kecuali sejumlah orang dari kalangan lemah yang menerima dakwahnya. Bahkan penolakan mereka disertai dengan berbagai tuduhan dan omongan yang menyakitkan. Di antaranya mereka berkata, hai Shaleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. QS HUD 62. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Quran Surat As-Siwara 53. Akan tetapi Nabi Shaleh menghadapi kerasnya hati kaumnya dengan penuh kesabaran. Dengan sabar dia menjawab bantahan kaumnya terhadap dirinya, meskipun hal tersebut tetap tidak menjadikan kaumnya menjadi beriman kepada Allah Ta'ala. Mukjizat Nabi Shaleh, onta keluar dari batu. Suatu hari, ketika kaum Samud berkumpul di tempat perkumpulan mereka, datanglah Nabi Shaleh. Sebagaimana biasa, beliau mendakwahi mereka untuk beriman kepada Allah, mengingatkan dan memperingatkan mereka. Namun, mereka berkata, dapatkah engkau mengeluarkan seekor onta untuk kami dari batu ini dengan ciri-ciri begini dan begitu? Mereka menyebutkan ciri-cirinya yang banyak. Seandainya aku dapat memenuhi permintaan kalian sesuai yang kalian minta, apakah kalian akan beriman dan membenarkan apa yang aku sampaikan?